Selamat pagi, Opa Oma. Kita jumpa lagi hari ini dalam persekutuan Usia Indah melalui online. Apa kabar semuanya? Semoga semuanya sehat-sehat dan saat ini sudah siap mendengarkan firman Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan yang memelihara dan memimpin hidup kita sepanjang minggu ini. Kita akan naikkan pujian bersama-sama Domba Kudus yang duduk di tahta. Domba Kudus duduk di tahta. Kami sujud menyembah, dulu sekarang selamanya, hanya Engkau Allah yang kuasa. Domba Kudus duduk di tahta, kami sujud menyembah. Puji hormat mulia kuasa bagimu sampai selamanya. Oh Tuhanku dan Rajaku, Engkau layak disembah muliakan. Oh Tuhanku dan Rajaku, ku tinggikan namamu selamanya.坐在宝座上，圣洁羔羊，我们夫妇敬拜你，昔在今在以后永在，唯有你是全能真神。坐在宝座上，圣洁羔羊，我们夫妇敬拜你，颂赞尊贵荣耀权势，都归给你，直到永远。万王之王，万主之主，为你配得敬拜和尊崇。万王之王，万主之主，我们高举你生命直到永远。坐在宝座上，圣洁羔羊，我们夫妇敬拜你，昔在今在以后永在，唯有你是全能真神。坐在宝座上，圣洁羔羊，我们夫妇敬拜你，颂赞尊贵荣耀权势，都归给你，直到永远。万王之王，万主之主，唯有你配得敬拜和尊崇。万王之王，万主之主，我们高举你生命直到永远。Mari kita sekarang masuk dalam doa pembukaan. Kita bersama-sama berdoa. Bapa, kami mengucap syukur, terima kasih
karena Tuhan sudah senantiasa menyertai kami, memelihara kami, menolong kami sepanjang hari-hari kami. Saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan, bersama-sama juga memuji dan berdoa. Kiranya Tuhan menyertai kami dalam persekutuan ini dari awal sampai akhir. Kami juga mohon ampun Tuhan, selama ini kalau kami juga ada bersalah kepadamu di dalam kelakuan kami ataupun dalam apapun juga yang sudah kami lakukan tidak berkenan kepadamu. Kiranya Tuhanlah yang memulihkan keadaan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Opa Oma, kita akan membaca firman Tuhan pagi hari ini dari Mazmur 100 ayat 1 sampai 5. Bersorak-soraklah bagi Tuhan hai seluruh bumi. Beribadalah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita dan punya dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Opa Oma, kita akan membaca firman Tuhan dalam bahasa Mandarin, 诗篇100篇1到第5节。普天下当向耶和华欢呼，你们当乐意侍奉耶和华，当来向他歌唱。你们当晓得，耶和华是上帝，我们是他造的，也是属他的，我们是他的民，也是他操养的羊。当称谢进入他的门，当赞美进入他的园，当感谢他，称颂他的名，因为耶和华本为善，他的慈爱存到永远。Kita akan menaikkan pujian lagi berikut ini, ku berharap kepadamu.
Shalom Bapak Ibu dari Komisi Usia Indah GPMPRI Kelapa Gading, apa kabarnya? Saya berharap Bapak Ibu semua dalam keadaan sehat-sehat dan yang pasti selalu di dalam penyertaan Tuhan. Saya bersyukur kepada Tuhan karena saya kembali diberi kesempatan untuk membagikan renungan firman Tuhan kepada Bapak Ibu. Itu adalah sebuah kehormatan bagi saya. Hari ini saya akan membagikan renungan yang saya beri judul Pengajaran Senjata yang Tuhan berikan kepada kita untuk melawan kerajaan kegelapan. Sebelum kita mulai, mari kita dahului dengan berdoa memohon dari Allah kita yang memberikan firman ini agar menolong kita untuk memahami kebenarannya dan juga untuk melihat relevansinya bagi kehidupan kita dan juga kemampuan untuk melakukannya dalam kehidupan kita secara pribadi. Mari kita berdoa bersama. Ya Bapa yang baik, kami bersyukur karena di dalam Kristus Yesus kami dipersatukan di dalam Engkau ya Tuhan. Dan sebagai tubuh, anggota tubuh-Mu, kami bersyukur untuk bisa bersekutu, belajar, memuji Engkau, merenungkan firman Tuhan. Sebentar kami akan kembali merenungkan sebagian dari firman-Mu ini. Berikanlah kami hikmat daripada Engkau untuk bisa memahami dan kemudian untuk melihat kaitannya dengan kehidupan kami. Agar kami bisa melakukannya dengan penuh sukacita, seturut dengan apa yang Engkau maksudkan ya Tuhan. Pakai hamba-Mu ini untuk boleh menjelaskannya bagi kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan memohon. Amin. Nah Bapak Ibu Saudara, salah satu bukti bahwa manusia itu diciptakan menurut gambar Allah, berbeda dari ciptaan Allah yang lain seperti hewan-hewan, adalah bahwa manusia itu adalah makhluk yang berbahasa, makhluk yang berkata-kata. Di dalam komunikasi antar manusia kita memakai bahasa perkataan ya, dan bahasa itu sangat luar biasa. Memang bahwa dunia hewan pun telah ditemukan mereka juga saling berkomunikasi satu dengan yang lain. Bahkan beberapa di antara hewan-hewan itu sangat luar biasa di dalam komunikasi mereka. Misalnya paus pembunuh ya atau orca itu sangat cerdik, mereka berkomunikasi dengan luar biasa. Semua jenis ikan paus, walaupun paus itu sebetulnya bukan ikan, berkomunikasi dengan luar biasa ya. Burung gagak, kelompok burung kakatua, burung nuri, anjing ya, kucing juga berkomunikasi. Tetapi komunikasi manusia tetap jauh melampaui mereka semua. Bahasa manusia sangatlah kompleks, dimulai dari bahasa percakapan sehari-hari sampai bahasa-bahasa yang secara khusus digunakan, misalnya istilah-istilah dalam dunia kedokteran, dalam engineering, dalam komputer, matematika, kimia, dan masih banyak lagi ya. Ilmu-ilmu itu memiliki bahasa komunikasi mereka, istilah-istilah tersendiri, sehingga manusia itu sangat luar biasa dalam pengetahuannya. Bagi kita yang percaya kepada firman Tuhan atau Alkitab, hal itu jelas karena disebabkan Allah menciptakan manusia. Dan ketika Allah menciptakan manusia itu, Allah berfirman. Dan setelah Allah berfirman, sehingga terciptalah alam semesta ini, Allah juga berfirman atau berkomunikasi dengan manusia. Tidak heran juga Bapak Ibu bahwa ketika setan, musuh Allah, hendak menghancurkan manusia, hendak menggagalkan rencana Allah, hal pertama yang dia lakukan adalah berkomunikasi dengan manusia dengan tujuan untuk menyesatkan manusia. Oleh sebab itu, peperangan kita dengan dosa melawan kerajaan kegelapan justru sebenarnya berkutat di dalam pemahaman atau kita sebut pengajaran. Tuhan Yesus berkata di dalam Matius 28 ayat 19 hingga 20, yang kita kenal dengan amanat agung, dia berkata, "Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Jadi menurut Tuhan Yesus, cara untuk memenangkan peperangan bagi jiwa-jiwa di dunia ini yang sedang terhilang, yang sedang menuju kebinasaan kekal, adalah lewat pengajaran. Tuhan Yesus sendiri selama pelayanannya di dunia ini, fokus utamanya adalah untuk memberitakan kerajaan Allah. Artinya dia sibuk mengajar tentang kerajaan Allah. Dia pergi ke sana dan kemari
Dia melakukan mujizat-mujizat dari mengubah air menjadi anggur, memberi makan 5.000 orang laki-laki dengan hanya 5 roti dan 2 ikan. Dia pergi mengusir setan, dia menyembuhkan orang yang sakit. Semuanya itu hanyalah pendukung bagi tujuan utamanya, alat utamanya, yaitu pengajaran-pengajaran yang Tuhan Yesus sampaikan. Yesus sendiri mengatakan bahwa kedatangan dia telah dinubuatkan oleh Nabi Yesaya yang Yesus kutip ketika dia sedang beribadah di sebuah sinagog atau tempat ibadah orang Yahudi pada waktu itu. Lukas 4 ayat 18 hingga 19. Yesus mengutip kata-kata ini yang berasal dari Nabi Yesaya. Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Yesus itu datang untuk menggenapi nubuatan tersebut, dan dia datang untuk menyampaikan kabar baik, untuk mengajarkan, untuk memberitakan. Kemudian di dalam Lukas pasal 4 ayat 43, Yesus juga berkata, ia berkata kepada mereka, juga di kota-kota lain, aku harus memberitakan Injil Kerajaan Allah, sebab untuk itulah aku diutus. Jadi Yesus datang, tujuan utamanya adalah memberitakan Injil Kerajaan Allah. Memberitakan di sini berkaitan erat dengan pengajaran. Kemudian para rasul juga melakukan hal yang sama, sehingga ketika mereka setelah peristiwa Pentakosta, gereja mula-mula itu bertumbuh di kota Yerusalem. Orang-orang di Yerusalem itu, terutama pemimpin-pemimpin agama Yahudi, mengeluh. Mereka mengatakan mereka membawa keduanya, yaitu Petrus, dan menghadapkan mereka ke mahkamah agama. Imam besar mulai menanyai mereka, katanya, dengan keras kami melarang kamu mengajar dalam nama itu, namun ternyata kamu telah memenuhi Yerusalem dengan ajaranmu, dan kamu hendak menangguhkan darah orang itu kepada kami. Itu keluhan para pemimpin agama di Yerusalem. Kenapa? Karena para rasul telah memenuhi Yerusalem dengan pengajaran mereka tentang Tuhan Yesus. Dan mereka mengatakan bahwa kematian Yesus, orang itu, adalah ulah dari para pemimpin agama. Kemudian pada saat para rasul sudah tua dan tahu waktu mereka tidak lama lagi, mereka menegaskan tugas terpenting bagi penerus mereka adalah dalam hal mengajarkan firman Tuhan. 1 Timotius 4 ayat 11 hingga 13. Beritakanlah dan ajarkanlah semuanya itu. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Sementara itu sampai aku datang, bertekunlah dalam membaca kitab-kitab suci, dalam membangun, dan dalam mengajar. Kata-kata ini dituliskan oleh Rasul Paulus kepada penerusnya, yaitu Timotius, hamba Tuhan yang masih muda, untuk dia menunaikan tugas pelayanannya dalam membangun dan dalam mengajar. Tidak berhenti sampai di penerus mereka, para rasul juga perhatian kepada penerus-penerus dari penerus mereka. Sehingga misalnya di dalam 2 Timotius pasal 2 ayat 2, Rasul Paulus kembali menulis untuk Timotius, apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain. Jadi meskipun Timotius masih muda, tetapi tugas pengajaran tidak bisa hanya dilakukan oleh Timotius seorang diri. Paulus memerintahkan agar dia mempercayakan firman itu juga, pemberitaan, pengajaran kepada orang-orang yang Tuhan berikan karunia untuk mengajar. Nah, Bapak Ibu, kadangkala kita meremehkan perkataan-perkataan, sehingga kadangkala kita tidak hati-hati dengan apa yang kita katakan. Tetapi kalau kita bertekun di dalam pengajaran firman Tuhan, menekankan pengajaran seperti yang Yesus lakukan, menekankan pengajaran di dalam pelayanan gerejawi kita dan juga di dalam keseharian kita, apa yang Yesus katakan kalau kita melakukan tugas ini, yaitu mengajar firman Tuhan, baik itu secara formal maupun di dalam pengajaran, dalam percakapan sehari-hari,
Di dalam Kisah Para Rasul 26 ayat 17 hingga 18, Yesus berkata kepada Paulus, "Aku akan mengasingkan engkau dari bangsa ini dan dari bangsa-bangsa lain, dan aku akan mengutus engkau kepada mereka untuk membuka mata mereka, supaya mereka berbalik dari kegelapan kepada terang, dan dari kuasa iblis kepada Allah, supaya mereka oleh iman mereka kepadaku memperoleh pengampunan dosa dan mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang yang dikuduskan." Meskipun perkataan ini adalah kata-kata Tuhan Yesus kepada Rasul Paulus, tetapi tadi kita sudah melihat bagaimana Paulus meneruskan kepada Timotius dan menyuruh Timotius meneruskan kepada orang lain, dan demikianlah tugas pelayanan ini diteruskan sampai kepada kita. Kita melihat bahwa tugas pengajaran ini punya signifikansi yang sangat penting, membuka mata mereka, berbalik dari kegelapan kepada terang, dari kuasa iblis kepada Allah. Lalu supaya oleh iman mereka kepadaku, kepada Yesus, memperoleh pengampunan dosa dan mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang yang dikuduskan. Antara lain yang kita rindukan yaitu surga. Antara lain kita bisa bertemu dengan Allah muka dengan muka. Antara lain kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, tugas yang nampak remeh, mengajar, itu adalah tugas yang sangat besar, sangat penting. Bahkan bisa kita katakan harus menjadi prioritas dalam kehidupan pelayanan gerejawi maupun kehidupan kita secara pribadi, yang formal ataupun yang tidak formal. Memang perkataan tanpa perbuatan adalah kosong, atau bahkan lebih buruk, munafik. Kalau kita melakukan justru bertolak belakang dengan apa yang kita katakan. Akan tetapi tidak mungkin ada perbuatan yang benar kalau tidak didasari oleh lebih dahulu oleh pemahaman yang benar akan firman Tuhan. Jadi langkah pertamanya adalah pemahaman yang benar akan firman Tuhan, pengajaran yang sehat, barulah perbuatan yang benar itu akan muncul. Itulah sebabnya mengapa di dalam amanat agung ketika Yesus menyampaikan amanat itu kepada murid-muridnya, ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Yesus bukan memerintahkan mereka untuk mengajarkan pemahaman saja, artinya memberikan pengetahuan. Memang betul pengetahuan itu penting, bahkan menjadi yang lebih dulu kita dapatkan, tetapi goal Tuhan Yesus adalah sampai kepada perbuatan, melakukan segala sesuatu yang telah Tuhan ajarkan. Lalu Tuhan Yesus juga mengatakan kepentingan dari pengajaran ini, dikatakan, "Setiap orang yang datang kepadaku dan mendengarkan perkataanku serta melakukannya, aku akan menyatakan kepadamu dengan siapa ia dapat disamakan. Ia sama dengan orang yang mendirikan rumah. Orang itu menggali dalam-dalam dan meletakkan di dasarnya di atas batunya. Ketika datang air bah dan banjir melanda rumah itu tidak dapat digoyahkan, karena rumah itu kokoh dibangun. Akan tetapi barang siapa mendengarkan perkataanku tetapi tidak melakukannya." Jadi orang itu mendengarkan, bisa jadi orang itu mengerti tetapi tidak melakukannya. Ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah di atas tanah tanpa dasar. Ketika banjir melandanya, rumah itu segera rubuh dan hebatlah kerusakannya. Banjir di sini adalah menyimbolkan penghakiman terakhir, bahwa setiap rumah, yaitu setiap diri kita akan diuji dari penghakiman dari Tuhan. Oleh sebab itu, kita perlu melakukan segala sesuatu di atas firman Tuhan, di atas pengajaran Tuhan Yesus. Jadi Bapak Ibu, dalam tugas gereja melawan kerajaan kegelapan, dalam tugas kita sebagai orang tua, sebagai oma atau opa, sebagai kakek dan nenek, sebagai paman, adalah sebagai teladan bagi generasi di bawah kita, bagi dunia yang terhilang ini, yaitu pengajaran atau kata-kata. Firman adalah senjata kita yang paling penting. Itulah tidak heran ketika Paulus menasehati jemaat. Dia mengatakan bahwa pedang itu adalah firman Allah. Mungkin Bapak Ibu ada pertanyaan, bisakah saya mengajar di masa sekarang? Bukankah ada banyak orang lain yang lebih muda,
lebih terampil untuk menjadi pengajar? Siapa yang masih mau mendengarkan orang tua seperti saya? Bukankah saya terlalu tua untuk mengajar? Mungkin anak ini yang ada di benak Bapak Ibu sekalian. Memang Bapak Ibu, akan selalu ada orang lain yang lebih cerdas, lebih mampu untuk mengajar daripada kita, lebih cakap untuk mengajar. Selalu akan ada. Tetapi masalahnya, ada halangan-halangan. Ya, ada kondisi-kondisi yang membuat kita jangan ragu untuk mengajar firman Tuhan. Misalnya yang pertama, guru yang lebih cakap, orang yang lebih cakap itu tidak selalu hadir bagi orang-orang di sekitar kita, betul tidak? Kehadiran kita dimanapun, kapanpun bisa memberi pengaruh pada orang di sekitar kita. Cucu, menantu, anak, membantu di rumah tangga kita, tetangga kita, teman-teman kita. Kita bisa hadir untuk mereka. Kita bisa mulai dengan mendengarkan dulu kisah hidup mereka, pergumulan mereka, lalu kita memberikan pendapat sesuai dengan firman Tuhan. Guru-guru yang lebih cakap belum tentu punya kesempatan tersebut, betul tidak? Belum tentu, kalaupun punya kesempatan, tidak sesering kita berjumpa dengan orang-orang yang kita kenal di dalam kehidupan kita. Lalu kita juga memiliki manfaat dari relasi yang spesial yang belum tentu dimiliki oleh orang-orang yang lebih cakap daripada kita dalam pengajaran. Banyak cucu misalnya ternyata bisa lebih dekat, dalam arti lebih cepat mendengarkan nasihat dari kakek neneknya ketimbang kalau dibandingkan dengan orang tuanya. Nah, kadangkala orang tua itu bisa begitu sibuk atau mungkin karena lebih sering menegur anak-anak, sehingga ada kalanya nasihat orang tua itu lebih kurang didengar oleh anak-anak mereka, tetapi kalau dari kakek neneknya lebih mudah diterima oleh cucu. Ya. Tapi mohon dimengerti, saya tidak menyarankan agar kita bersaing dengan orang tua anak-anak atau dengan anak menantu kita. Melainkan tugas mendidik itu tetap tugas utamanya adalah dari orang tua, bukan kita. Tetapi maksud saya adalah kita bisa memanfaatkan relasi kita dengan cucu-cucu kita, ya. Sehingga kita bisa memberikan pengajaran tambahan selain yang diberikan oleh orang tua. Atau kita meneguhkan apa yang telah diajarkan oleh orang tua kepada cucu-cucu kita. Sebagai ilustrasi, saya masih ingat Bapak Ibu Saudara sekalian, saya adalah anak dari pendeta, ya. Papa saya adalah pendeta, ibu saya juga adalah seorang guru Injil. Dan tentu saja sebagai orang tua mereka banyak mengajarkan tentang kehidupan ini kepada saya. Tetapi tetap saja kalau ada nasihat dari popo saya, ya, nenek saya, itu berbeda, ya, yang saya punya kesan tersendiri, yang saya punya ingatan tersendiri. Sehingga pada waktu popo saya dua-duanya sudah meninggal, ya, sudah dipanggil Tuhan, kenang-kenangan itu, pengajaran-pengajaran apa yang mereka lakukan, apa yang mereka katakan, itu tetap saya ingat dan bahkan menjadi penuntun bagi saya menjalani tugas saya sebagai hamba Tuhan. Ada contoh lagi, ya, bila kita mengajar, kalau kita tidak menahan diri untuk membagikan apa yang kita pahami dalam firman Tuhan, manfaatnya bukan hanya untuk orang lain, ternyata juga punya manfaat bagi kita. Antara lain, misalnya kita bisa melawan lupa, ya. Otak kita ini kalau terus dirangsang, maka akan terus bertumbuh, ya. Syaraf-syaraf kita bila kita ajak untuk berpikir, untuk mengajar, untuk mengingat, maka akan lebih sehat, ya, akan lebih terjaga kualitasnya. Dibandingkan kalau kita hanya mendengarkan, biasanya kita akan lupa apa yang sudah kita dengar. Tapi kalau kita setelah mendengarkan atau setelah kita membaca, kita membagikan. Jadi waktu kita membagikan, kita harus mengingat kembali. Dan kita harus menyusun kata-kata. Kadangkala kita berpikir untuk bagaimana mempermudahnya atau memperjelasnya. Maka otak kita diajak untuk berpikir. Maka akan sangat bermanfaat bagi kita. Dan tentu saja manfaatnya waktu kita membagikan, iman kita sendiri ikut dikuatkan. Alkisah ada seorang guru kungfu yang terkenal, yang hebat.
Lalu guru kungfu ini menerima seorang pemuda menjadi muridnya. Setelah beberapa tahun, sang murid ini belajar kepada sang guru. Si murid ini sudah menjadi sangat mahir. Satu hari ada seorang perempuan, seorang gadis datang kepada guru silat guru kungfu yang hebat ini dan memohon untuk diterima menjadi muridnya. Tetapi guru yang hebat ini tidak mau dan berkata, kalau kamu mau, hanya satu saja kondisi kamu bisa menjadi murid dari perguruan saya, yaitu saya tidak akan mengajar kamu, tetapi muridku yang satu ini yang akan mengajar kamu. Nah, si gadis ini berpikir, ya daripada saya tidak mendapatkan ilmu sama sekali, karena gadis ini begitu semangat untuk belajar, akhirnya dia menerima tawaran dari sang guru. Awalnya si murid itu, si laki-laki, si pemuda itu yang sudah lebih dahulu belajar dan sudah mahir, itu awalnya sangat tidak suka dengan keputusan sang guru. Tapi guru juga mengancam, kalau kamu tidak mau mengajar gadis ini, kamu tidak usah lagi jadi muridku. Jadi sang pemuda mau tidak mau menjalankan tugas mengajar yang gurunya berikan. Bagi sang pemuda, tugas ini agak membosankan sebab dia harus kembali mengulangi pelajaran-pelajaran yang dasar. Setelah berjalan beberapa waktu lamanya, sang guru berkata kepada si murid yang pertama, yang laki-laki, saatnya kamu mempelajari jurus-jurus yang lebih sukar, jurus-jurus pemungkas. Dan akhirnya pemuda itu pun belajar. Anehnya ketika dia mempelajari jurus-jurus yang khas, yang lebih sukar dari sang guru, anehnya, dia merasa tubuhnya begitu cepat untuk menyerap pelajaran itu. Lebih cepat untuk mempelajari jurus-jurus yang sukar itu. Lalu sang guru berkata kepada si murid, tahu kenapa aku suruh mengajar gadis itu? Sang pemuda berkata, tidak tahu guru. Apakah karena guru sudah bosan mengajar yang baru? Bukan, kata sang guru. Melainkan, waktu kamu mengajar, kamu harus mengulangi yang dasar itu. Kamu harus mengingat, mengulang-ulangi, menegur, mengkoreksi apa yang keliru, apa yang kurang dari si gadis itu. Dan disitulah dirimu, pemahamanmu, tubuhmu, dasar-dasarnya menjadi makin kokoh. Sehingga waktu kamu mempelajari jurus-jurus yang tingkatnya lebih sulit ini, kamu lebih mudah untuk memahaminya. Dan akhirnya si pemuda itu berterima kasih dan kagum kepada kebijaksanaan dari sang guru. Nah, Bapak Ibu, seperti itulah ilustrasinya. Mengapa tugas pengajaran ini penting? Bukan hanya bagi orang-orang yang menerima pengajaran, tapi juga kepada kita, sehingga iman kita, pemahaman kita itu tetap kokoh, bahkan menjadi semakin kokoh kalau kita menjadi orang-orang yang membagikan, mengajarkan firman Tuhan. Berikutnya Bapak Ibu, tentu saja kita juga harus ingat, jangan bersandar pada keterampilan kita untuk mengajar. Ada orang-orang yang terampil dalam mengajar, tetapi bahkan seorang rasul yang hebat seperti Rasul Paulus tidak mengandalkan keterampilannya sendiri, karena dia tahu ini adalah pelayanan yang spiritual, pelayanan yang rohani. Ini bukan bergantung kepada keterampilan manusia. Rasul Paulus berkata, sebab Kristus mengutus aku bukan untuk membaptis, tetapi untuk memberitakan Injil. Dan itu pun bukan dengan hikmat perkataan, supaya salib Kristus jangan menjadi sia-sia. Paulus tidak ingin orang-orang itu menjadi percaya karena perkataannya yang hebat. Dia ingin orang-orang itu percaya betul-betul dari karya Roh Kudus yang melahirbarukan, yang mencelikkan mata rohani mereka. Dan demikianlah Bapak Ibu Saudara sekalian, realitanya. Ada orang-orang yang bertobat bukan karena khotbah yang hebat. Ya, memang sering Tuhan memakai khotbah yang hebat. Tetapi jangan kita remehkan dari perkataan-perkataan yang sederhana. Yang penting itu adalah ketulusan. Yang penting itu adalah kekudusan. Yang penting itu adalah penyertaan Tuhan memakai kita untuk menjadi alat untuk membebaskan orang dari perbudakan dosa, untuk membawa mereka pada pendamaian dari dosa-dosa mereka kepada Allah yang kudus,
untuk menerima apa yang Tuhan sediakan bagi orang-orang yang kudus. Oleh sebab itu, mari kita buka mulut kita. Mari kita pakai kesempatan yang ada untuk membagikan firman Tuhan. Tuhan pasti akan memperlengkapi kita. Tuhan pasti akan memberkati upaya kita, ya, sehingga kita boleh menjadi orang-orang yang dipakai oleh Tuhan. Selain kita diperkenan Tuhan, Tuhan juga berkenan untuk memakai kita. Kiranya renungan hari ini boleh memberkati Bapak Ibu. Mari kita kembali berdoa. Tuhan Yesus, Engkau memberikan kami lidah untuk berkata-kata, dan suatu hari kami akan dihakimi menurut apa yang kami katakan, juga menurut apa yang tidak kami katakan. Oleh sebab itu, tolong kami ya Tuhan untuk memanfaatkan kesempatan untuk memakai perkataan kami mengajarkan kebenaran firman Tuhan, kesaksian hidup kami kepada orang-orang yang mungkin membutuhkan, bahkan yang sangat membutuhkan, karena di dalam dunia ini ada begitu banyak orang yang masih hidup dalam dosa, masih hidup dalam kegelapan, hidup dalam ketidakpastian. Kiranya Tuhan memberikan kami keberanian untuk berkata-kata. Mungkin itu di dalam lingkungan keluarga kami, mungkin itu orang-orang di sekitar kami, mungkin itu kerabat jauh yang bisa kami telepon, bisa kami kunjungi, bisa kami lakukan berbagai cara di zaman modern ini Tuhan, untuk berkomunikasi dengan mereka, sehingga kebenaran-Mu boleh diberitakan kepada mereka juga. Inilah doa hamba-Mu untuk kami semua ya Tuhan. Teruslah pakai kami kalau kami sudah melakukannya. Teruslah Tuhan perlengkapi kami untuk menjadi lebih efektif lagi di dalam pemberitaan firman Tuhan. Terima kasih Bapa, inilah doa hamba-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sekian renungan dari saya, Tuhan Yesus memberkati. Opa Oma, mari kita meresponi firman Tuhan, kita naikkan pujian hati sebagai hamba. Hati yang menyembah dalam
Opa Oma, saat ini kita akan menaikkan doa syafaat. Opa Oma, mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang Maha Kuasa, Tuhan Yesus yang penuh kasih dan tuntunan daripada Roh Kudus, kami datang ke hadapan-Mu Tuhan. Kami mau bersyukur karena Tuhan terus boleh memelihara kehidupan kami. Engkau memimpin hidup kami Tuhan, langkah-langkah kami hari lepas hari. Khususnya kami Komisi Usia Indah, Tuhan kami sungguh bersyukur karena kasih-Mu, anugerah-Mu, berkat-Mu kami terus boleh datang ke hadirat-Mu. Saat ini kami berdoa Tuhan, mohonkan pertolongan-Mu Tuhan. Jikalau Tuhan berkehendak, maka pada tanggal 8 Juli yang akan datang kami akan mengadakan ibadah onsite. Tuhan, biarlah segala sesuatu yang kami rencanakan itu boleh menjadi rencana dan kehendak-Mu yang terjadi Tuhan. Bahkan juga kami berdoa untuk setiap oma opa yang akan menghadiri persekutuan Usia Indah onsite nanti. Tuhan tolonglah, berikanlah kami semua kekuatan, kesehatan yang baik. Sehingga pada saatnya kami persekutuan onsite, kami dengan hati yang bersyukur kepadamu Tuhan, dengan hati yang bersuka cita boleh datang bersama-sama memuji Engkau. Terima kasih Tuhan, kami juga mau terus bersyukur kepadamu Tuhan, karena Engkau terus juga boleh memimpin kami. Walaupun sampai saat ini kami masih mengadakan persekutuan secara online dan YouTube dan juga Zoom, tetapi kami tetap bersyukur karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Engkau terus boleh menolong kami, memberkati kami Tuhan. Terima kasih Bapa, kami juga mau berdoa untuk bangsa dan negara kami, khususnya juga Tuhan di dalam vaksinasi booster yang terus dilakukan. Tuhan, Engkau yang menolong agar target yang dicanangkan oleh pemerintah boleh terjadi Tuhan. Bahkan juga biarlah COVID-19 ini yang semakin menurun, kami bersyukur sehingga Tuhan sampai pada waktunya kami boleh memasuki masa endemi dan kami juga boleh kembali hidup normal seperti semula Tuhan. Tapi semua ini adalah rencana-Mu Tuhan, kami hanya memohonkan pertolongan dan berkat-Mu Tuhan. Tolong kami juga seluruh rakyat Indonesia juga tetap menjaga protokol kesehatan, memakai masker walaupun sudah nanti masa-masa memasuki endemi, tapi biarlah kami tetap boleh menjaga protokol kesehatan kami sehingga sungguh-sungguh Tuhan sampai pada saatnya nanti kami boleh kembali normal seperti semula Tuhan. Terima kasih Bapa, ini juga satu anugerah dan berkat-Mu bagi bangsa dan negara kami. Berkati juga rencana pemerintah di dalam membangun ibu kota negara baru. Tuhan juga memberkati sehingga sampai pada waktunya nanti ibu kota negara baru itu boleh dibangun dengan rencana dan kehendak-Mu yang terjadi. Terima kasih Bapa, inilah doa kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Opa Oma, saat ini kita juga datang ke hadapan Tuhan, kita akan membawa persembahan kita. Mari kita naikkan pujian hitung berkat-Nya. Bila gelombang kehidupan menimpa, hati jadi takut dan putus asa. Jangan lupa berkat Tuhan hitunglah, pasti kau tercengang akan karyanya. Hitung berkat satu persatu dan lihatlah karya Tuhanmu. Hitung berkat satu persatu, hitung berkat yang melimpah padamu. Tang ni ijian kunan he polang chung chuan,当你忧愁撒旦应付要结网，若把主的恩典从头数一数，必能叫你齐心感谢而欢呼。主的恩典样样都要数，主的恩典都要记清楚。主的恩典样样都要数，必能叫
Doa Bapa kami yang akan dibawakan oleh Ibu Agnes. Mari kita naikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Opa Oma, kita akan mengakhiri persekutuan kita dengan pujian Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Amin. Opa Oma, persekutuan kita selesai. Kita bertemu kembali minggu depan. Jikalau Tuhan berkenan, kita akan bertemu dalam onsite. Tuhan Yesus memberkati kita semua.